Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini ingin bicara langsung dengan Bang Rocky Gerung yang telah mengubah hidup dan masa depan saya gara-gara saya dulu mengupload satu atau video perdana yang sebenarnya lahir dari kebun singkong dan tidak disengaja, berjudul Rocky Gerung Lawan Pengkhianatan Intelektual. Tidak disengaja karena saya mengantarkan satu keluarga ingin mendaftarkan anaknya di sebuah pesantren Darussofa di kawasan Bogor. Satu keluarga masuk mendaftarkan anaknya yang saya diminta untuk mengantar, dan saya masuk kebun singkong dan langsung membuat vlog sekitar 15 menit tentang Rocky Gerung, dan video itu kemudian sorenya saya upload, kemudian viral. Pada 6 tahun pesantren Ojolali Channel itu sudah ada dengan 200 video selama 6 tahun dari 2011 dan 2018. 24 Desember itu ada 200 kira-kira, dengan subscribernya hanya 38, bukan 38.000 tapi 38 subscribers dan belum 40. Tapi tiba-tiba dengan izin Allah selama 7 hari, tanggal 31 Desember itu dari 38 loncat menjadi 2000 subscriber, karena video itu saya buat tanggal Rabu 24 Desember 2018 pada usia saya 57 tahun. Dan begitulah viral kata ketiga anak milenial saya, dan saya merasa biasa saja karena saya juga nggak tahu viral itu apa. Itu viral, kata anak saya itu yang terkaget-kaget dengan loncatnya subscriber sampai 2000 itu dengan satu video. Viral itu Pak, diomongin video Bapak itu di Twitter dan di IG. Terus saya tanya, apaan itu IG? Twitter saya tahu, kata mereka IG itu Instagram. Terus seminggu kemudian tanggal 31 Desember saya bikin video lagi mengajak Rocky Gerung masuk Islam. Bang Rocky, semesta berguncang, dan kemudian berguncanglah dunia jagat media sosial karena dalam waktu 4 hari 1 Januari 234 video itu viral lagi. Dan saya sudah tahu viral itu, tapi saya biasa-biasa saja karena saya nggak tahu efeknya kan. Jadi dari 2000 subscriber menjadi 24.000 subscriber, dan akhirnya saya bikin video 24.000, ada kenaikan 5.000 lebih subscriber baru one day itu maksudnya 1 hari. Dan saya tetap jam 9 mendorong gerobak kembali ke rumah. Setelah saya dorong gerobak jam 6 dan mangkal dekat pos jaga di RT 1 di komplek Gria Brandwir, saya jualan donat. Kemudian setelah gerobak donat itu saya taruh, saya jalan kaki kembali menuju danau kantor saya yang terluas di semesta, yaitu 7 hektar tempat saya bikin video-video pertama. Dan saya sudah di video itu saya bikin video tentang Bang Rocky sekitar 30 lebih yang bikin menanjak sampai nanti gelombang kedua saya temukan, yaitu Prabowo. Nah, yang hari ini saya heran, 2 tahun saya amati video-video Bang Rocky, saya heran ketika ditanya tentang politik, Bang Rocky begitu fasih menjawab tentang politik, konsep-konsepnya, tokoh-tokohnya, mazhab-mazhab dalam politik Indonesia modern dan sejarah dari revolusi Prancis dan juga asal muasal teori keadilan dan hak asasi manusia, kemudian
civilian values ya, nilai-nilai sipil itu. Ketika ditanya tentang ekonomi, Bang Rocky Gerung bisa menjawab dengan fasih konsep-konsep ekonomi mazhab-mazhabnya, tokoh-tokohnya yang saya tambah heran. Ditanya tentang kebudayaan, begitu sangat fasih mengalir, menguasai konsep-konsep tentang kebudayaan, termasuk tentang lingkungan, hak asasi manusia. Ketika menjelajah, memasuki dan merenangi samudra sastra, Bang Rocky juga menguasai dunia sastra. Pemikir-pemikirnya, sastrawan-sastrawan besar di dunia, termasuk sastrawan Indonesia, tentang teater dan lain-lain. Saya semakin tidak paham bagaimana Bang Rocky. Saya ingin belajar, kasih saya caranya secara sederhana dan jangan dikasih tahu ke orang lain, supaya saya kelihatan pinter gitu loh. Bang Rocky bisa menguasai simpul-simpul pemikir-pemikir besar dunia itu. Bagaimana cara menguasai sehingga saya bisa bicara bukan hanya tentang donat, dan sekarang saya tidak lagi jualan donat tapi jualan mie ayam. Bagaimana nanti saya tetap jualan mie ayam pangsit tapi tetap bisa menguasai teori-teori tentang Marxis, Leninis misalnya ya, dan teori-teori apa itu Keynesian, apa itu orang ngerti aku Adam Smith segala macamnya, Habermas ya, Habermas ya. Itu gimana, buku apa yang harus saya baca, gimana cara membaca buku yang efektif itu. Bang Rocky Gerung kasih tahu ya ke ini, ke HP saya, HP pribadi ya, nomornya 0812 1200 6145. Pakai voice saja Bang Rocky. Sebenarnya waktu saya di dalam kereta itu ada telepon masuk kereta. Saya pulang dari 5 bulan belajar bahasa Inggris, belajar yes no dan belajar satu kalimat, yaitu ya 3 bulan pertama saya belajar yes no di kampung Inggris Pari. Kemudian 3 bulan kedua saya belajar sudah meningkat karena kata-kata itu saya rangkai sehingga saya bicara bisa mengatakan dengan fasih I love you. Dia pun masuk ketika kereta itu memasuki Jakarta dan teman saya itu mengundang supaya saya hadir dalam satu diskusi di Tangerang bersama Rocky Gerung. Saya bilang maaf saya nggak bisa datang karena saya harus langsung ke rumah setelah hampir 6 bulan rumah itu saya tinggalkan di Parung. Tetapi video itu kemudian ada beredar dalam diskusi juga tentang ya Bang Rocky, ada anak muda yang menyarankan ya, oh ya video yang kemudian tanggal 31 itu kan judulnya Rocky Gerung masuk Islam ya, semesta berguncang sehingga subscriber itu loncat kan dari 2.000 menjadi 24.000. Nah saya tertarik anak muda dalam video itu, dalam diskusi yang Rocky Gerung hadiri, yang harusnya saya juga hadir di situ tapi saya tidak bisa hadir karena baru pulang dari kampung Inggris. Anak muda itu menyarankan supaya Bang Rocky Gerung jangan masuk Islam. Kenapa? Karena kalau Bang Rocky masuk Islam maka pikiran-pikiran percik-percik intelektual Rocky Gerung atau refleksi filosofis Rocky Gerung itu tidak akan mudah diterima oleh orang-orang yang non-muslim, karena keluar dari seorang Rocky Gerung yang sekarang beragama Islam. Saya kira pendapat dari anak muda yang saya lihat di video itu, saya kira pendapat dia adalah totally wrong. Bahasa Inggris itu totally wrong artinya salah total kalau dilihat dari segala perspektif yang melingkar. Mengapa? Saya akan jelaskan argumentasi saya.
kalau Bang Rocky masuk Islam itu lebih beruntung dari saya. Karena apa? Titik saat Bang Rocky itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada titik itu seluruh kebaikan Bang Rocky dihitung, tetapi dosa-dosa dihitung 0. Sementara saya umur saya 60 harus menanggung dosa selama 46 tahun. Beban sejarah hidup saya dihitung dari 60 dikurangi 14, ketika 14 tahun asumsinya kita menjadi balik dan dihitung plus minusnya dalam perspektif Islam. Sudah masa puber dan sudah mukallaf, sudah dianggap mampu menerima beban-beban tanggung jawab sebagai seorang manusia. Jadi ketika titik Bang Rocky Gerung masuk Islam, itu kemudian sangat menguntungkan karena tidak ada beban dosa sama sekali, sementara dosa saya selama 46 tahun. Itu yang saya sebut saran supaya Bang Rocky jangan masuk Islam, karena nanti spektrum penerimaan gagasan di kalangan masyarakat dari gagasan-gagasan Bang Rocky itu spektrum yang mengecil karena melawan konversi terhadap kepada agama Islam. Maka pendapat yang anak muda yang menyarankan Bang Rocky tidak masuk Islam, menurut saya pendapat yang totally wrong, salah secara total. Begitu Bang Rocky pendapat saya. Tapi itu soal lain, dan soal yang sekarang saya akan minta ini adalah seperti yang awal tadi video, bagaimana caranya supaya saya itu seperti Bang Rocky yang seperti samudra yang luas, yang selalu bergelora dan bisa bicara seluruh simpul-simpul pengetahuan secara konseptual, bicara dengan sangat fasih. Jika Bang Rocky adalah seperti samudra yang luas, tentu saya hanyalah sebuah kolam kecil dengan air yang tergenang dan tidak mengalir. Jadi sekali lagi saya ingin belajar kepada Rocky Gerung, filsuf terbesar abad 21. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, dan sekarang tukang mie ayam. Tukang mie ayam. Dan saya ingin menjadi tukang mie ayam yang bisa bicara fasih tentang filsafat, tentang ekonomi, tentang sastra, tentang kebudayaan, dan tentang hak asasi manusia atau environmental ethics, ya, supaya saya bisa memberikan kontribusi kepada umat dan bangsa saya yang saya cintai, tanpa saya harus melacurkan diri secara intelektual, karena saya punya penghasilan sendiri dan menjaga jarak dengan kekuasaan. Terutama saya memiliki satu income, daily income yang merdeka sebagai tukang mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.